Ya fuadi da'si wallah, itu katanya seperti sedikit sidahnya itu. Fawidil amra lillahi lillah. Ya fuadi da'si wallah, wahai hatiku tinggalkanlah semuanya kecuali Allah. Luar biasa bahasanya. Fawidil amra lillah, serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang imannya naik turun, caranya bagaimana untuk menanggulangi iman yang naik turun? Yang pertama apa? Banyak baca Al-Quran. Al-Quran itu obat, teman-teman semuanya, obat Al-Quran itu. Walaupun kita nggak ngerti sama artinya, baca sudah, baca. Mungkin ada sebagian teman-teman semuanya yang belum mengerti tentang tajwid, baca sudah Al-Quran, apa-apa. Pelan-pelan nanti belajar, pelan-pelan mentasihih bacaan-bacaan kita nanti. Ya, baca. Jangan karena kalian nggak tahu tajwid, mas, saya kurang hafal, saya kurang baik bacaan, nggak apa-apa. Orang yang baik di luar sana itu berawal dari nggak baik juga. Ya, ulama-ulama terdahulu kita itu berawal dari nol juga, dari nggak tahu apa-apa, dia mau belajar, dia berani salah, akhirnya dibenarkan, akhirnya menjadi orang yang benar dan membenarkan orang lain, gitu loh, teman-teman. Ya, contoh kita berdua deh, ya. Mas Azmi dulu ketika awal-awal live RCTI Plus kaku beliau. Kaku karena bingung nih mau ngomong apa nih. Ya karena belum terbiasa aja. Gitu loh. Tapi sekarang udah Masya Allah luar biasa. Berkah jenengan. Luar biasa karena sudah terbiasa gitu dan mau untuk belajar. Oh, aku malu deh kalau nggak ngomong, masa iya diem tuh. Ya udah deh, aku belajar, aku mau tolaah. Habis itu ilmu yang sudah didapatkan disebarluaskan. Nah seperti itu teman-teman. Makanya ketika mau baca Al-Quran, walaupun kita nggak benar-benar paham tajwid, nggak benar-benar bisa makhrijul huruf, nggak benar-benar lancar baca Al-Qurannya, baca tetap Al-Quran. Jangan insecure sama Allah teman-teman dengan hal kebaikan, tapi insecure lah kepada Allah ketika kita mau melakukan kemaksiatan. Mau kita FYP di TikTok atau di Instagram atau ini itu segala macam, nggak insecure kok sama Allah. Apalagi cuma ngaji di dalam kamar nggak ada orang gitu kan, ya udah ngaji walaupun ngajinya berantakan, tapi sedikit demi sedikit kita harus belajar untuk mentasbih bacaan kita atau memperbagus bacaan kita. Itu adalah salah satu cara untuk menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, saya ambil yang mudah aja, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Kamu mau tahu siapa itu orang soleh? Dari ketika kita melihat wajah orang soleh itu, dzikirullah, yang diingat hanya Allah. Allah adem ya, Allah luar biasa, Allah kalamnya Masya Allah. Ya, itu orang soleh sudah. Kayak melihat Mas Azmi, Masya Allah, Allah wajahnya bercahaya gitu kan. Hah? Ya Allah maja'alna minas sholihin. Amin, amin. Seperti hanya kita melihat wajah Habib Omar bin Hafid, semoga kita mendapat barokah. Habib Salim Asy-Syatiri, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ketika melihat foto beliau, walaupun fotonya sudah buram-buram gitu, tapi enak dipandang. Fotonya Gus Dur, gitu, fotonya almarhum Yai Hasan Sepuh Ginggung, ketika hanya sekedar lukisan, melihatnya tuh ada aura-aura yang gimana gitu loh, ya kan. Terus yang diingat tuh Allah itu. Nah, kalau ada orang ketika kita lihat wajahnya mengingatkan kepada Allah, itulah orang soleh. Maka perbanyaklah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya, walaupun zaman sekarang sudah mulai sedikit ya teman-teman semuanya. Makanya kita berdoa sama Allah. Semuanya yang lihat video ini, kita dijadikan orang yang soleh dan soleh. Amin, Allahumma amin. Karena orang soleh ini di atasnya Hasan sudah, bukan Ahsan, tapi soleh di atasnya, tinggi sudah ya. Dan mencapai makom soleh ini sulit teman-teman, sulit ya, sulit. Ya apalagi zaman sekarang nih guys, gimana gitu kan, banyak
banyak pertentangan, banyak yang menyalahi syariat, banyak yang alah itulah pokoknya kabar kabir ini. Pokoknya itulah ya. Semoga selalu dijaga oleh Allah. Terus Amin. mungkin ada yang bertanya mungkin. Terus kayak Mas Azmi sama Mas Ahkam tuh imannya nggak naik turun apa? Wah parah, Lebih parah. parah. Lebih parah saya ini. Apalagi masalah sholat ya. Wah, sholat ini berat teman-teman. Abot. Sumpah. Berat, berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Tapi kalau nunggu khusyuk kapan? Nah gitu kan. Terus bagaimana sih kadar khusyuk ketika kita sholat tidak mengharapkan apapun kecuali rahmat dan ridho dari Allah, itulah orang yang khusyuk. Tapi kalau sholat masih ingat sama ini, masih ingat sama jemuran, masih ingat sama bisnis, masih ingat sama ingat apa aja, itu masih belum bisa dikatakan khusyuk. Lalu kata ulama, bagaimana cara untuk uh, belajar sholat khusyuk? Kita harus bisa berangan-angan atas maknanya sholat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi nggak usah diucapin, batal sholatnya nanti ya. Nggak usah ya. Di hati aja Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Gak ada yang lebih besar daripada Allah. Saya ini apa? Saya ini kecil, hanya buih-buih di lautan sana, hanya butiran debu. Allah yang Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, apapun kesusahan saya Allah, apapun masalah saya Allah, gitu loh maksudnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, nikmat sehat ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu, alhamdulillahi rabbil arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah itulah yang menjadi raja gitu. Jadi menghilangkan kesombongan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ingat teman-teman ceritanya setan yang diusir atau iblis dari surga, itu gara-gara sombong. Gara-gara sombong nggak mau sujud sama Nabi Adam. Ya, itu gara-gara sombong. Makanya kalau nggak mau diusir sama Allah, nggak mau ditinggalin sama Allah, jangan jadi orang yang sombong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah saya menyembah dan hanya kepada Allah kami meminta. Nggak bisa yang ada yang bisa, nggak ada yang bisa nolong hamba kecuali Allah, gitu loh. Nggak bisa atau nggak ada yang bisa memenuhi kebutuhan hamba kecuali Allah. Itu jadi belajar untuk memaknai makna sholat, itu berangan-angan, itu adalah cara untuk menjumpai kekhusyuan. Insya Allah iman kita bisa naik, insya Allah. Insya Allah. Itu teman-teman semuanya. Dan yang terakhir, tadi apa yang pertama? Baca Quran. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, sholat. Sholat sudah, apapun sesibuk apapun sholat. Adek, ada gitu kan. Cinta tak selamanya indah deh. Mau kita sedih, mau kita sumpek, ya udah sholat. Walaupun sholatnya terpaksa, saya sholatnya masih belum bisa ikhlas mas. Saya sholatnya masih ingat ini itu mas. Saya sholatnya masih ria, gak apa-apa, yang penting sholat dulu aja. Terbiasa dengan sholat, istiqomah dengan sholat, maka sholat akan menjadi bagian daripada kamu. Sholat akan melekat dalam jiwa kamu, ya. Ya sama halnya kayak kita PDKT sama orang itulah guys, kan gitu. Kayak awal masih malu-malu gitu kan, chattingan masih agak ini, gitu agak canggung. Lama-kelamaan karena sudah terbiasa, kalau nggak ada kabar bingung. Ayang kemana sih, kok nggak ngabarin? Nah kayak gitu nanti, gitu loh. Ayang kemana sih? Aku kan belum disemangatin Ayang gitu. Jadi kalau sudah terbiasa nanti gitu kan, baru nanti sholat akan menjadi bagian daripada kita. Intinya itulah teman-teman, untuk menjemput hidayah Allah, kita jangan leha-leha aja.
harus ikhtiar ya, harus semangat. Ketika sudah istiqomah sholatnya, baca Qurannya istiqomah sudah kak, sholatnya sudah istiqomah kak, terus kumpul dengan orang soleh saya kak tiap minggu ya, umpama majelisnya 1 minggu 1 kali hadir terus ke majelis gitu kan. Tapi kadang kak iman naik turun ya, biasa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebatas mana kamu bersungguh-sungguh? Ya, sebatas mana kamu bersungguh-sungguh? Ya ibarat kayak gini contohnya ya kan. Ini biar mudah diterima oleh teman-teman. Kamu punya pasangan baru nih ya, yang cewek. Biasanya yang cowok kan yang sering jadi babu nih. Please lah kamu wanita. Yang hujan nih, hujan deras. Sak petir-petir aja ya. Dar. Dingin nih, bisa beliin bakso enggak gitu. Sebenarnya yang cewek tuh mau ngetes nih cowok beneran apa enggak sama aku gitu ya. Ada aku tes beliin bakso hujan-hujan, mau gak dia? Oh kalau mau berarti kamu sudah lolos, kayak gitu loh. Sebenarnya Allah tuh ya teman-teman sama aja. Bukan berarti saya menyamakan zatiahnya Allah dengan manusia, jangan salah paham dulu. Tapi contoh kecilnya seperti itu. Manusia aja kadang menguji kok terhadap sesama manusia yang lain, apalagi Allah Allah. yang menciptakan manusia. Ya, ketika kita kelas 1 SMP, mau naik kelas 2 SMP aja masih ada ujian. Iya. Masa iya kita mau naik derajat di sisi Allah dengan kadar keimanan yang kita punya, kita nggak diuji, kan aneh. Itu wah enak kalau ngomong ya. Aduh enak banget kalau ngomong. Ya saya juga sering overthinking kalau malam udah dus datang, aduh. Ada ya pernah lah kayak gitu. Tapi itu adalah apa namanya ya, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang menyakitkan. Itu adalah proses pendewasaan teman-teman, proses penguatan mental ya. Karena menjadi dewasa itu bukan enak-enak, bukan senang-senang, enggak. Menjadi dewasa itu terbentur lalu terbentuk gitu. Menjadi dewasa seperti itu. Makanya kalau ada orang yang takut dewasa itu salah. Malah dewasa itu asik teman-teman semuanya. Kita bakal tahu jati diri kita kalau kita berani untuk menjadi dewasa. Aku takut dewasa, aku takut kecewa, takut tak seindah yang kukira, kan gitu. Ya memang nggak selamanya indah, kan saya sudah bilang adek. Hidup tak selamanya indah dek. Ya bakal ada ujian-ujian yang menimpa kita nantinya. Intinya Allah berfirman, ini hadis qudsi, Allah berfirman kepada Nabi Musa. Sudah pernah kok dulu saya terangkan ini. Ya Musa, wahai Nabi Musa, kata Allah, man lam yarda bi qada'i, barang siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku, kata Allah, walam yashkur na'mai, yang tidak mensyukuri nikmatku walaupun sedikit, kata Allah kepada Nabi Musa, walam yasbir ala balai, dan yang tidak sabar terhadap ujianku, ujian mental, ujian fisik ya, ujian patah hati, kecewa, terluka, wah pokoknya sebarang sudah. Fal yakhruj min baini ardi wa samai, kata Allah itu. Kata Allah dalam hadis qudsiynya kepada Nabi Musa. Bilang Musa, fal yakhruj min baini ardi wa samai. Keluar, jangan hidup di bumi, jangan hidup di langit, katanya. Wal yatrub rabban siwa, dan carilah Tuhan selainku, katanya. Ya Allah. Naudzubillah ya. Naudzubillah. Makanya barang siapa yang tidak ridho dengan ketetapan Allah, apa ketetapan Allah itu banyak. Mungkin ada sebagian dari saudara-saudara kita yang dilahirkan dengan kondisi jasmani yang kurang maksimal, atau dengan IQ yang rendah. Habis itu mungkin memang ditakdirkan sudah menjadi orang yang miskin, atau ditakdirkan jadi orang yang kaya banget tapi anaknya nakal. Ada yang kayak gitu. Ya semuanya punya plus minus lah kehidupan ini.
apa namanya ya, pokoknya masalah banyak lah gitu kan. Barang siapa yang tidak ridho dengan ketetapan Allah, umpamanya suaminya ganteng, istrinya cantik, ya itu udah normal ya. Tapi ada yang suaminya ganteng, istrinya itu udah tanda kutip ya. Ada yang istrinya cantik, suaminya gitu ya. Ada yang istrinya solehah, istrinya solehah, suaminya nakal. Ada yang suaminya soleh, istrinya nakal. Gitu ya. Ya itu sudah ketetapan Allah teman-teman semuanya ya. Malam yuridho biqadai, yang tidak ridho atas ketetapan Allah. Walam yashkur na'mai, yang tidak bersyukur atas nikmat Allah walaupun kecil. Kerja biasanya menghasilkan uang 10 juta, kemudian dapat hanya 1 juta. Ketika gajian kerja di kafe umumnya gajinya 750, kemudian pandemi dipotong 500, dapat 250 dalam sebulan. Ya udah bersyukur. Man lam yashkuril qalil majital kasir. Yang tidak mensyukuri perkara yang kecil, maka tidak akan datang yang banyak itu. Ya, kalau kita pandai mensyukuri nikmat yang kecil, maka yang banyak akan datang nikmat itu kepada kita. Bersyukur yang kedua. Ini kunci hidup. Yang pertama ridho, sudah apa kata Allah. Yang penting saya usaha, ya Allah saya pasrahkan hasilnya. Cari jodoh seumpama ya, kayak saya sekarang nih lagi cari jodoh, ya udah belak-belakan aja lah gitu kan. Ya udah nanti yang penting usaha, yang penting doa dulu. Hasilnya seperti apa nanti wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Sudah ya udah ridho aja, terima aja gitu. Ya walaupun rela tak semudah kata memang. Wow. Rela memang tak semudah kata gitu kan. Kata Feby itu gitu. Ku terbangun lagi gitu kan. Di antara sepi hanya pikiran yang gimana Mas? Tak apa juga. Masa ada hafal kamu? Apa ya? Apa? Gimana itu deh? Maksudnya doang. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa tuh pura-pura tertawa. Intinya kayak gitu. Nanti ada sebagian liriknya itu yang rela tak semudah kata. Itu masuk nih, masuk gitu kan. Masuk, rela tak semudah. Tapi kita mau tidak mau kita harus paksa diri kita untuk rela terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersyukur atas nikmat Allah apapun yang Allah berikan. Mau sesuai ekspektasi atau tidak, bersyukur kepada Allah. Karena orang kaya bukan tentang apa yang ia miliki, tapi tentang seberapa baik cara dia untuk mensyukuri. Masuk ya. Banyak aku atas dari tadi ini dah. Terus yang terakhir. Walam yasbir ala bala'i, yang tidak sabar atas ujian dari Allah. Banyak yang kena banjir sekarang. Kemarin Gunung Merapi meletus. Dan juga bencana-bencana alam yang lainnya. Sabar, fasbir. Sabar. Kalau tidak sabar, kalau tidak bersyukur, kalau tidak ridho, kata Allah apa? Falyakhruj min baini ardi wa samai. Jangan hidup di bumi. Jangan hidup di langit. Di langit kan gitu. Kata siapa itu yang di TikTok itu cowok, tapi agak mehong. Di langit. Kakak tinggalnya di mana? Di langit. Ya Allah. Allah. Falyakhruj min baini ardi wa samai. Jangan hidup di langit, jangan hidup di bumi. Waliyatlub rabban siwai, dan carilah Tuhan selainku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita ditinggalkan oleh Allah, sedangkan Allah yang punya dunia, teman-teman, bagaimana dunia bisa menghampiri kita? Kita pengen sesuatu, pengen cita-cita terkabul, kita jauh dari Allah, bagaimana bisa? Ada kok kak teman saya, jarang dia sholat, mabuk iya, nyabu, bandar, wah gagah orangnya, rezekinya lancar, mobilnya bagus, rumahnya gede, istrinya cantik, nah, orangnya kaya, itu istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa ya? Nggak berkah itu. Akan ada saatnya nanti dia bakal tumbang. Akan ada saatnya nanti dia akan mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Lakukan apa yang kalian mau. Mau nyabu oke. Ya, mau main cewek oke. Mau ini itu oke. Mau melakukan hal yang haram oke. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Kalian semua akan mati nanti. Kita semua akan mati nanti.
kita semua akan mati. Intinya itu ya. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari naik turunnya iman, apalagi sampai berpindah keimanan. Naudzubillah. Alhamdulillah. Apalagi sampai murtad dari Islam. Naudzubillah. Semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbanyak doa yang muqallibal qulub. Sabit qulubana ala dinik atau sabit qalbi ala dinik. Amin Allahumma. Itu berbanyak doa itu. Pegang yang berdetak nih. Yang berdetak berarti jantung dong sini. Dek dibaca ini. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Itu doa dan baca dah bismillah. Insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, berbanyak selawat sudah. Karena kunci keselamatan dan kesuksesan adalah dengan sholawat. Tuh. Mungkin cukup sudah ya. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Yang bisa bertanya monggo. Mas Asmi bawa HP dua enggak? Saya lagi bawa satu HP. Iya. Yang mau bertanya silahkan. Open question. Cocok banget Pak. Baru sadar saya kalau Hello Kitty itu. Mana? Oh ini. Itu. Ini bukan Hello Kitty nih. Hello Kitty apa itu sih? Nggak tahu. Ada babinya. Allah. Any question? Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Nih, Ya. di Puspita. Ini langganan nih. Assalamualaikum Kak. Jika dalam rumah tangga ada orang yang berpaling, apakah Allah telah membolak-balikan hati orang tersebut? Maksudnya di rumah tangga yang berpaling ini gimana ini? Mungkin dari salah satu keluarganya ada yang males, ada yang nakal gitu. Itu Kalau ada ujian yang- dari. Dan juga salah satunya adalah disebabkan oleh godaan setan dan nafsu. Iya. Manusia ini di dalam ada nafsu, teman-teman. Nafsu dibisikin oleh setan makin jadi. Makanya kita harus memaksa diri kita untuk melawan nafsu itu. Melawan nafsu, ya. Orang kalau udah nafsu nih, wah, lebih parah daripada binatang. Alhamdulillah semua. Bagaimana kalau udah kayak gitu, ya udah disadarin, ya udah kumpul sama orang soleh, ya udah baca Al-Quran, paksa sudah, ya udah baca sholawat itu adalah intisari semua amalan teman-teman semua. Tuh. Ya itu sudah caranya. Gak usah ribet-ribet ya. Udah banyak yang ribet dalam dunia ini, gak usah ribet-ribet sama saya ini. Ya udah sholawat udah itu aja, gak usah ribet-ribet. Iya, pengen apa sholawat dah, yakin sama Allah dah tuh. Banyakkan dalil juga nanti lupa. Ada sholawat gitu, sholawat dah gitu. Penting sholawat. Oke, lanjut next question. Ini dari Nur Halina. Assalamualaikum. Bagaimana nanggepin kalau orang yang suka ngurusin hidup orang lain sampai ke privasinya segala padahal sudah diperingati? Ini masuk ke ranah kepo-kepoan yang waktu kemarin pernah dibahas. Rasulullah itu sampai mengocam orang yang kepo sampai privasinya orang lain digeledah-geledah segala macam. Yang Rasulullah itu pernah bersabda begini. Jikalau ada daripada kalian yang masuk daripada rumah teman kalian, saudara kalian tanpa izin, maka halal dicongkel matanya. Rasulullah pernah bersabda begitu. Ini kiasan. Berarti Rasulullah menunjukkan betapa tidak bolehnya, betapa beratnya orang tercelanya. Betapa tercelanya orang yang sampai ngurusin privasinya orang lain. Saya najidat itu loh, sampai emang kamu nggak punya privasi sampai seenaknya ngegeledah privasi orang lain, padahal udah diperingati tapi tetap ya tambah nggak jelas orang itu. Bahkan biasanya orang yang suka ngurusin privasi orang lain berarti dirinya itu merasa bahwa dia udah lebih baik daripada orang itu. Kebanyakan orang yang suka ngibain orang seperti itu. Orang yang suka ngibain orang adalah orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang itu. Dan itu termasuk daripada tanda-tanda orang dibolak-balikan hatinya sama Allah. Seperti kisahnya yang tadi tentang harta rampasan perang kan, dia protes ke Rasulullah berarti kan merasa dia lebih benar daripada Rasulullah yang udah ditugasin sama Allah, ya kan?
Terus ada istrinya Sayyidina Hasan. Istrinya Sayyidina Hasan, cucu menantunya Rasulullah yang rela meracuni suaminya. Yang meracuni Sayyidina Hasan itu istrinya Sayyidina Hasan sendiri loh, bayangkan. Kenapa dia bisa meracuni? Karena tergiur sama dunia, tergiur sama Yazid. Yazid yang kamu kalau bisa ngeracun Hasan, tak nikah gitu. Terus ngerasa ya kayak gitu. Hubbud dunya ra'su kulli khati'at. Ya, itu diantara tanda-tanda hikmah yang bisa kita ambil, jangan hubud dunia, jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Itu yang paling penting. Karena Imam Abdullah Al-Haddad itu pernah bilang, saya berpesan ya kepada kalian, jangan pernah kalian memandang orang lain rendah, jangan pernah kalian merasa lebih baik, karena kita nggak tahu akhirnya dan akhir kita gitu. Kita nggak tahu akhirnya kita nanti husnul khotimah, dia husnul khotimah, atau dia husnul khotimah, kita husnul khotimah, kita nggak tahu. Makanya jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Salah. Lalu bagaimana cara menyikapinya? Ya udah diem, udah ngapain. Iya wis. As-sukut as-sukut salamah. Ya, ketika kita diam, maka kita akan selamat. Imshi ala tariqillah wa la tubali ahada. Tetaplah kalian Gitu berada pasti di kan ada jalan ganjarannya Allah. kok. Nggak mungkin nggak ada ganjarannya. Iya. Tetaplah Allah pasti kalian balas orang hamba. berjalan di jalan Allah. Untuk cara menyikapinya nih maksudnya. Tetaplah kalian berada di jalan kebaikan, di jalan Allah, di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tubali ahada. Jangan hiraukan yang lain. Mau ada orang yang menggunjing, mau ada orang yang membenci, mau ada orang yang khianat, mau ada orang yang sampai kepo ke privasi kalian segala macam, udah jangan dipikirin. Wala tubali ahada. Kullu syai'in muhibban wa mubghidha. Setiap sesuatu itu pasti ada yang senang, pasti ada yang benci. Ya jangan cuma ingat orang yang benci kalian aja biar nggak sumpah, ya udah ingat orang yang kalian cintai, yang mencintai kalian pula. Begitu. Dan orang yang pintar menutup aib seseorang, yang pintar menutup aib umat muslim atau sesama saudaranya, Allah tutup aibnya dunia akhirat. Orang yang mengumbar aib saudara Itu juga muslimnya, kebalikannya. itu jika kebalikannya Allah akan buka aibnya dunia akhirat. Naudzubillah, naudzubillah. Tobat deh ya, tobat adik, jangan gitu, oke? Istighfar banyak-banyak, sholawat lagi ya. Pertanyaan terakhir. Masih ada 2 menit. Dulu. Dari Zahra, Gus, Mas, kenapa setiap berdoa saya sering mau nangis? Padahal saya nggak punya masalah. Ya berarti itu tanda hati orang yang lunak. Hatinya itu lunak, teman-teman semua. Kalau mudah nangis itu adalah salah satu dilalahnya hati yang lunak gitu. Nah, yang dikhawatirkan itu orang yang jarang nangis gitu. Ya itu bisa jadi hatinya itu sudah geli. Apa bahasanya geli itu maksudnya? Keras mak, lupain saya ada. Ya kayak gitu intinya. Ya waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari naik turunnya iman. Semoga iman kita selalu naik terus. Ya banyak baca doa itu sudah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kumpul sama orang soleh, baca Al-Quran juga, banyakin baca sholawat. Udah. Sama doa yang sering dibaca setelah sholat itu lah, Mas. Akan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya itu dari saya dan juga Mas Azmi. Jika ada kekeliruan itu murni kebodohan saya, karena saya juga masih belajar. Jika ada benarnya itu fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, Habibullah. Semoga ilmu yang kita berdua sampaikan bisa bermanfaat dan juga kita juga bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan. Itu yang penting. Karena pendakwah ini berat tanggungannya, teman-teman. Iya, ketika kita berdakwah ini halal, ini haram, ini sunnah, ini wajib, hadza makruh, hakada, tapi kita nggak bisa ngelakuin. Neraka itu. Lebih awal masuk neraka itu daripada orang-orang yang bodoh. Daripada orang yang berdosa besar itu lebih awal masuk neraka nanti. Orang yang nggak bisa mengamalkan ilmunya itu, naudzubillah, naudzubillah. Semoga hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala agar gampang menerima kebaikan dan juga gampang menerima hidayah. Amin Allahumma amin.
Mas Asmi, sehat selalu di sana, tetap semangat menghafalkan Al-Qur'annya, tetap semangat aktivitas semuanya, dan juga minta doa buat teman-teman semuanya agar apa yang menjadi hajat kita semuanya kita fatihahkan diri kita sendiri. Kita fatihah khususkan buat diri kita sendiri. Semoga iman tambah kuat, semoga hidayah dari Allah selalu menyertai kita, selalu menyertai kita, dan semoga hajat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, apakah ini saya yang nge-lag? Masa kamu nge-lag? Amin. Halo, halo. Kita baca Al-Fatihah satu kali. Al-Fatihah. Oke, sekian dari saya Habibul Ahkam. Iskandar. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.